di video kali ini kita bakal ngobrol santai tentang perkembangan anak usia dini. Khususnya lewat contoh nyata dari salah satu influencer yang mungkin udah sering kalian lihat, Claudia Kansa dan keluarganya yang tinggal di Jepang. Dari konten yang Claudia bagikan di Instagram, ternyata banyak banget pelajaran tentang pengasuhan, stimulasi, dan perkembangan anak yang bisa kita pelajari. Yuk, kita bahas bareng-bareng. Anak usia dini sering disebut sebagai masa golden age karena di usia 0-6 tahun, otak mereka berkembang super cepat. Bahkan, penelitian neurologi membuktikan bahwa 50% kecerdasan anak terbentuk sebelum usia 4 tahun. Jadi, apa yang kita berikan ke anak, mulai dari nutrisi, stimulasi, sampai lingkungan punya pengaruh besar buat masa depan mereka. Karena itu, cara orang tua memelihara, berinteraksi, dan merespons anak sangat menentukan bagaimana anak tumbuh secara fisik, kognitif, emosional, sampai moral. Claudia Kansa adalah influencer Indonesia yang menikah dengan Wataru Okuzumi, pria asal Jepang. Mereka punya anak laki-laki bernama Sena. Claudia sering banget membagikan momen tumbuh kembang Sena, mulai dari newborn sampai sekarang. Yang menarik, kita bisa lihat pola pengasuhan lintas budaya Indonesia-Jepang. Dan ternyata banyak hal positif yang bisa dijadikan contoh. Dari dokumentasi influencer ini, kita bisa lihat kalau Sena mendapatkan stimulasi fisik dan motorik secara konsisten. Saat usia 5-6 bulan, Sena sudah mulai eksplorasi makanan MPASI. Ia dibiarkan memegang sendok sendiri, meremas makanan, dan mencoba tekstur yang berbeda. Ini tuh penting banget buat melatih motorik halus dan koordinasi tangan dan mata. Selain itu, Sena juga diberikan kesempatan merangkak, duduk dengan bantuan, sampai berdiri sambil berpegangan. Aktivitas-aktivitas sederhana ini sebenarnya sudah sesuai banget dengan teori perkembangan motorik menurut Herlock dan Gazel, yaitu perkembangan yang bertahap dari bagian tubuh atas ke bawah. Untuk perkembangan kognitif, orang tua Sena memberikan stimulasi lewat hal-hal sederhana, seperti menunjukkan benda berwarna berbeda, mengajak Tiap Sena bulan melihat dapat, aktivitas cuci ngurus rumah, anak juga dapat, sampai dan memperdengarkan suara-suara baru. Ini sesuai teori Piaget bahwa bayi berada pada tahap sensori motor, di mana mereka belajar lewat indera dan gerakan. Semakin banyak pengalaman sensorik yang diterima, semakin cepat skema berpikir mereka terbentuk. Yang menarik, Sena tumbuh dalam lingkungan bilingual karena ibunya menggunakan bahasa Indonesia dan ayahnya bahasa Jepang. Menurut penelitian, bayi yang terpapar dua bahasa sejak dini cenderung memiliki kepekaan fonetik yang lebih baik. Dari unggahan Claudia, kita bisa lihat Sena sudah mulai merespons suara, menoleh saat dipanggil, dan mengoceh yang merupakan tanda perkembangan bahasa sesuai tahapannya. Secara sosial emosional, Sena berkembang dalam lingkungan yang hangat dan responsif. Teori Erikson menyebutkan bahwa bayi perlu membangun rasa percaya melalui kehadiran orang tua yang peka. Setiap kali Sena menangis atau merasa tidak nyaman, orang tuanya cepat merespons dengan pelukan, tatapan, dan sentuhan lembut. Ayahnya juga aktif banget ikut mengasuh, dari bermain sampai menenangkan. Ini memberikan rasa aman yang sangat penting untuk perkembangan emosional awal. Walaupun bayi belum memahami nilai moral, kebiasaan harian sebenarnya sudah jadi dasar pembentukan moral awal. Misalnya, rutinitas tidur, cara orang tua menenangkan anak tanpa marah, dan lingkungan rumah yang konsisten. Hal ini membantu anak belajar mengatur emosi dan memahami konsekuensi sederhana. Beberapa faktor penting yang mendukung perkembangan Sena antara lain genetik sebagai kombinasi Indonesia-Jepang yang sehat, lingkungan multibudaya yang kaya bahasa dan interaksi sosial, nutrisi mulai dari ASI eksklusif sampai MPASI bergizi, dukungan pemerintah Jepang seperti cuti panjang untuk ayah ibu dan layanan kesehatan ibu anak. Semua faktor ini saling bekerja sama membentuk perkembangan anak yang optimal. Dari contoh keluarga Claudia dan Wataru, kita bisa lihat bahwa perkembangan anak bukan hanya soal nutrisi dan mainan, tapi juga soal bagaimana orang tua hadir, merespons, dan memberikan lingkungan yang aman. Semoga cerita ini bisa menginspirasi orang tua dan calon orang tua untuk memberikan stimulasi yang tepat sesuai usia anak. Ingat, setiap interaksi kecil yang kita lakukan punya dampak besar bagi tumbuh kembang mereka.